Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Puji Tuhan, malam hari ini kita bisa kembali bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Nah, yang bisa open cam silahkan. Malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu ya. Kita masih bicara tentang mengenal suara Tuhan. Nah, pertanyaannya nih, setelah belajar seminggu lalu tentang mengenal suara Tuhan, siapa di sini yang sudah mengenal suara Tuhan atau mendengar suara Tuhan? Ya. Siapa yang belum mendengar suara Tuhan? Kalau ada yang angkat tangan belum mendengar, keterlaluan. Ya, kenapa? Karena hal mendengar suara Tuhan itu adalah sebuah kepastian. Ya, karena Tuhan bilang, domba-dombaku mendengar suaraku. Artinya Anda bisa mendengar. Betul? Nah, mulai dengan iman. Bahwa saya bisa mendengar. Dan saya mencoba untuk mendengar, belajar untuk mendengar. Nah, setelah kita belajar bisa mendengar, baru ya kita akan mengenal suara Tuhan itu seperti apa. Kenapa harus dikenal? Karena kadang-kadang yang berbicara Allah Bapa, kadang-kadang yang berbicara Tuhan Yesus, kadang-kadang yang berbicara Roh Kudus. Itu basicnya. Nah, setelah itu Anda akan bisa mengenal aneka ragam suara makhluk-makhluk di alam roh. Ya, semua yang bentuk ada dimensi rohnya, Anda bisa menangkap, mendeteksi, dan mendengarnya. Ya. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kelanjutannya, ya, bagaimana cara untuk mendengar suara Tuhan itu gimana caranya? Ya. Nah, dalam perjanjian lama, ya, dalam perjanjian lama, cara perjanjian lama, dalam kitab perjanjian lama kita membaca beberapa cara Tuhan berbicara kepada orang percaya. Nah, selain Tuhan berbicara muka dengan Musa di dalam kemah pertemuan, ternyata Tuhan juga berbicara melalui Urim dan Tumim kepada imam-imam atau raja-raja yang bertanya kepadanya. Nah, di sini Urim dan Tumim itu dipakai bersama baju efod yang biasanya dikenakan oleh imam besar atau imam-imam ruang kudus. Nah, kita lihat dulu beberapa ayatnya. 1 Samuel pasal 23 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Baca sama-sama ya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hambamu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini? Tetapi ya Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepadamu, kepada hambamu ini. Jawab Tuhan, iya akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya mereka, keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Nah saudara, jadi ini pengalaman daripada Raja Daud. Ketika mendengar kabar, nyawanya terancam. Dia datang. Ya, karena Daud kala itu belum bisa dengar suara Tuhan secara personal. Dia datang kepada seorang imam, namanya Imam Abiatar. Ya, lalu Daud bilang begini sama Imam Abiatar itu, bawalah efod itu kemari. Anda tahu apa itu efod? Efod itu jubah.
Ya, apa hubungannya antara mendengar suara Tuhan dengan baju efod? Kan yang dibutuhkan oleh Daud adalah sebuah informasi yang keluar dari mulutnya Imam Abiatar nanti. Ya, tentang apa rencana dan kehendak Tuhan atas dirinya. Tapi Daud bilang, Abiatar, bawa efod itu kemari. Setelah efodnya ada, mungkin pada waktu itu Abiatar lagi nyantai, dia nggak pakai baju efodnya. Melihat kondisi seperti itu, Daud bilang, ambil baju efod itu. Lalu dikenakan nih, ya, oleh Abiatar. Nah setelah itu barulah Anda lihat Daud mengutarakan maksudnya. Ya, apakah Saul akan datang ke Kehila? Yang kedua, apakah kedatangan Saul itu untuk membunuh, membinasakan kami semuanya? Lalu jawabannya, betul, Saul akan datang. Dan akan membunuh ya kalian semuanya. Lalu mendengar itu, Daud pergi dari Kehila. Ya, setelah Saul mendengar, Daud telah pergi dari Kehila, Saulnya nggak jadi datang. Nah saudara, kadang-kadang kita dengar suara Tuhan ya, lalu nggak kejadian. Karena ada tindakan untuk mengantisipasinya. Bukan berarti apa yang didengar itu salah. Saul kenapa? Katanya mau datang, kok nggak datang? Sebenarnya Saul itu udah mau datang. Karena yang didatengin sudah pergi, dia nggak jadi datang. Kok bisa begitu tepat dan akurat? Daud tahu, ya, keakuratan ini karena ada satu sarana yang namanya efod. Ya, baju efod atau jubah efod itu. Ya. Nah, di dalam baju efod itu, di dadanya ini ya, ini ada namanya Urim dan Tumim. Jadi imam-imam itu kalau mau tanya sama Tuhan, dia tanya. Ya, dia memakai sarana Urim dan Tumim. Memang jawabannya tidak panjang-panjang. Beginilah firman Tuhan, bla 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 bla. Enggak. Dengan Urim Tumim itu jawabannya cuman menunjukkan sebuah signal atau kepastian saja. Yes or no. Ya. Iya atau tidak. Kiri atau kanan. Atas atau bawah. Boleh atau enggak. Gitu loh. Ya, jadi kalau yang menyala sebelah kiri artinya tidak. Kalau yang menyala sebelah kanan artinya yes, gitu. Jadi kayak sebuah signalnya seperti itu. Ya, tapi memang itu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ketika membuat baju efod harus ada Urim dan Tumim supaya imam-imam itu bisa memberikan penjelasan atau keyakinan kepada orang yang sedang mencari jawaban kepada Tuhan. Keluaran pasal 28 ayat 29 sampai ayat 30. Demikianlah nih, di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dan pernyataan keputusan itu. Apabila ia masuk ke dalam tempat kudus supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan, dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun. Apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Ya, kenapa ditaruhnya di atas jantung? Ya, nah jantung itu kan berdetak. Ya. Nah, jadi signalnya ini konsennya ada di situ. Ya. Nah, kalau saya nggak pernah jadi imam, jadi saya nggak ngerti apa yang terjadi pada Harun. Tapi kita yakin, saudara, ya. Jadi Anda lihat, saudara, di sini ya. Ini yang ada di dada itu seperti ini. Kalau saya perbesar, ya. Nah, ini ya. Nih, saudara, kotak ini, ya, kalau diperbesar seperti ini. Ya, ini ada tombol ya. Kiri dan kanan, hitam dan putih ini loh. Urim dan Tumim, ya. Nah, yes or no? Nah, tergantung mana.
Yang Tuhan tunjuk. Kalau Tuhan tunjuk Urim artinya yes, kalau Tumim artinya no atau tidak, seperti itu. Nah itu cara perjanjian lama, saudara. Dalam 1 Samuel pasal 14, contoh lagi nih. Ayat 41 sampai ayat 43. Lalu berkatalah Saul, ya Tuhan Allah Israel, mengapa engkau tidak menjawab hamba-Mu pada hari ini? Jika kesalahan itu ada padaku atau pada anakku Yonatan, ya Tuhan Allah Israel, tunjukkanlah kiranya Urim. Tetapi jika kesalahan itu pada umat-Mu Israel, tunjukkanlah Tumim. Lalu didapati Yonatan dan Saul. Tetapi rakyat itu terluput. Kata Saul, buanglah undi antara aku dan anakku Yonatan. Lalu didapati Yonatan. Kata Saul kepada Yonatan, beritahukanlah kepadaku apa yang telah kau berbuat. Lalu Yonatan memberitahukan kepadanya, katanya, memang aku telah merasai sedikit madu dengan ujung tongkat yang ada di tanganku. Aku bersedia mati. Ya, nah saudara, jadi ada perjanjian antara Saul ya dengan Tuhan. Mereka disuruh puasa. Ya, nah ketika mereka sedang pergi masuk hutan gitu, si Yonatan tuh mungkin karena sudah haus, capek dan sebagainya. Di situ ada sarang madu, saudara. Dia cocokin tongkatnya, lalu diambil itu ya, lalu dia icipin itu. Wah, membuat seger seperti itu ya. Tuhan murka itu. Nah, ketika itu Saul kelabakan. Ada apa ini? Apa yang salah? Lalu datang pada Tuhan tadi ya. Nah, di sini lalu ditanya pada Tuhan, ya, tunjukkanlah kiranya Umim, jika kesalahan pada umat-Mu, tunjukkanlah kepada Tumim, jika kesalahannya pada Yonatan anakku. Akhirnya Tumimlah yang ditunjuk oleh Tuhan. Artinya apa? Yonatan yang salah. Lalu Saul tanya, apa yang kamu lakukan? Dia ngaku telah mencicipi madu itu tadi itu. Nah saudara, ini yang terjadi di perjanjian lama. Jadi yang pertama, cara perjanjian lama itu dengan memakai Urim dan Tumim. Ya, tapi hanya merupakan sebuah penegasan saja. Yes or no. Ya atau tidak. Berhenti atau jalan. Seperti itu aja. Nah, yang kedua saudara, cara perjanjian lama, mereka memakai cara dengan membuang undi, ya, membuang undi, cara mendengar suara Tuhan. Dalam masa perjanjian lama maupun perjanjian baru, nah, membuang undi merupakan salah satu cara orang mencari kehendak Tuhan. Bahkan atas perintah Tuhan, mereka melakukannya. Dan mereka percaya bahwa melalui membuang undi, Tuhan menentukan masing-masing bagian yang diperuntukkan bagi mereka. Ya, contoh saudara dalam perjanjian lama, Imamat 16 ayat 7 sampai 8. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Jadi mereka mempersembahkan, ya. Jadi mereka punya tradisi, satu disembelih, satu dilepaskan, saudara. Lah mana yang akan disembelih? Mana yang akan dipotong? Mereka membuang undi atas dua binatang ini. Yang kena undi untuk dipersembahkan, dipotong. Tapi yang nggak kena undi untuk dipersembahkan, dilepaskan bagi Azazel di situ. Bilangan pasal 33 ayat 54. Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu. Kepada yang besar jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar. Dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil. Yang ditunjuk oleh undi pada bagi masing-masing. Itulah bagian undiannya. Menurut suku nenek moyangmu haruslah kamu membagi milik pusaka itu. Ketika mereka membagi tanah-tanah yang telah dijanjikan Tuhan kepada 12 suku itu, mereka membuang undi untuk suku Benyamin, untuk suku Ruben, suku Dan, ya, dan sebagainya. Ya, dengan cara apa? Membuang undi. Jadi ini bukan karena keputusan Yosua pada waktu membagi
tanah perjanjian itu. Ya, kafling-kafling itu. Jadi sudah sudah dibagi menjadi 12. Lalu bagian siapa ini? Bagian siapa ini? Dibuang undi nih, kayak orang arisan tuh. Ya, yang dilakukan seperti itu, ya. Nah, contoh lain Saudara. Ya, kita ambil contoh-contoh dulu ya malam hari ini. Nehemia pasal 10 ayat 34. Pula dengan membuang undi kami, yakni para imam, orang-orang Lewi dan kaum awam menetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api. Kayu itu harus dibawa ke rumah Allah kami secara bergilir oleh kaum-kaum keluarga kami pada waktu-waktu tertentu setiap tahun. Supaya di atas mezbah Tuhan Allah kami ada api yang menyala seperti tertulis dalam kitab Taurat. Nah Saudara, dulu bayangan saya itu, api kudus, ya, kalau bukan api kudus disebut api asing kan. Enggak boleh menyalakan atau membakar ukupan ya di bait suci itu dengan api yang tidak ditetapkan oleh Tuhan. Dulu saya berpikir api ini turun dari surga gitu ya. Enggak Saudara. Ya api-api dari antara mereka. Tapi harus dipastikan. Api dari rumah siapa? Dari tempat mana? Cara untuk mengetahui mana yang berkenan, yang dipilih oleh Tuhan bagaimana caranya? Mereka membuang undi. Ya, setelah kena undi, itu dipercaya, diyakinin, itu yang ditunjuk oleh Tuhan. Yang dipilih oleh Tuhan. Dan ketika dibawa ke bait suci untuk aktivitas, nggak ada masalah Saudara di situ. Anda ingat Nadab dan Abihu? Dia bawa api asing. Mati di sana. Jadi nggak sembarang api. Tapi bukan berarti api itu api ajaib yang turun dari surga gitu, enggak. Ya api-api biasa seperti itu. Tapi ditetapkan oleh Tuhan. Dari rumah si A atau dari tempat ini gitu ya. Berdasarkan apa? Mereka membuang undi. Amin. Nah, contoh lagi Saudara. Untuk menyelesaikan masalah dalam kitab Yunus. Yunus pasal 1 ayat yang ke-7. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Anda tahu ceritanya ya? Yang nggak pernah sekolah minggu mungkin nggak ngerti. Saya ceritain secara singkat aja. Jadi Yunus itu ya seorang nabi diutus oleh Allah untuk pergi ke Niniwe, memberitakan ya kabar keselamatan kepada orang-orang Niniwe supaya bertobat. Tapi Yunusnya nggak mau. Dia merasa Tuhan itu kenapa mesti memperhatikan orang Niniwe itu? Orang Niniwe itu mending dibuang saja, dibinasakan saja. Tapi Saudara, ya Tuhan mengasihi Niniwe sehingga dia mengutus Yunus untuk pergi ke sana. Yunusnya nggak rela. Sudah disuruh ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Apa yang terjadi? Kapal yang ditumpanginya dihantam badai. Kena angin sakal situ. Goncang semuanya. Sampai awak kapal semuanya berupaya untuk menenangkan kapal itu dari goncangan angin yang begitu luar biasa. Semua barang-barang dikeluarkan, dibuang semuanya. Tapi kapal tetap terombang-ambing. Mereka ketakutan. Ya. Nah, akhirnya mereka berpandangan satu dengan yang lainnya. Ini salah siapa ya? Pasti ada sesuatu nih. Ya. Lalu dibuang undi, Saudara. Ketika dibuang undi, jatuh pada Yunus. Saudara. Tapi pertama kali ketika itu terjadi, lalu jatuh pada Yunus, semua awak kapal bilang, ini kan penumpang. Ya, janganlah. Dicoba dibuang undi lagi. Jatuh lagi kepada Yunus. Sampai ketiga kali, Saudara. Lalu, Saudara, nakoda kapal tanya kepada Yunus. Nus, kan gak enak, Jun. Nus, Yunus, ada apa sebenarnya? Lalu Yunus bilang, ini memang semua gara-gara aku.
aku ini hamba Allah. Sebenarnya Tuhan tuh suruh saya pergi ke Niniwe. Tapi saya pergi ke Tarsis, numpang kapal ini. Makanya Tuhan murka di sini. Ya sudah, buang aku aja. Tapi kan kamu penumpang, nggak apa-apa, memang aku yang salah. Ya, betul, akhirnya Yunus sudah dilempar ke laut. Ketika dia dilempar ke laut, angin itu langsung berhenti. Kapal itu langsung tenang, saudara. Memang apa? Masalahnya pada Yunus, tapi untuk mengetahuinya, karena Yunus nggak nyadar dan nggak mengaku, jadi mereka harus membuang undi. Sampai akhirnya Tuhan kasih tahu, ini yang salah namanya Yunus. Nah, tapi karena rencana Tuhan mau pakai Yunus mengabarkan, memberitakan kabar keselamatan kepada orang Niniwe, oleh ketentuan Tuhan didatangkan ikan besar. Sehingga Yunus walaupun dilempar ke laut, dia tidak tenggelam, tapi ditelan ikan. Sampai akhirnya dimuntahkan sama ikan besar itu di depan raja Niniwe sana. Ya, semua orang kaget. Ada ikan besar, minggir, lalu muntah. Yang dimuntahin orang. Ya, dan ada di dalam perut ikan berapa hari ini? Enggak mati tuh. Kenapa? Memang ada di dalam proyeknya Tuhan. Lalu Yunus mulai memberitakan Injil. Orang Niniwe berkabung, bertobat, enggak jadi dihukum oleh Tuhan. Dan saudara, lihat ya. Jadi cara yang dilakukan yaitu dengan cara membuang undi. Dan ini terus dibawa sampai ke masa perjanjian baru. Ketika murid-murid Tuhan Yesus ya mau menetapkan siapa yang akan menggantikan Yudas yang telah bunuh diri itu, kan Yesus pilih 12 rasul. Tinggal 11. Lalu rasul-rasul, kita harus genapi, harus 12. Ya. Kenapa harus 12, saudara? Ini ada kaitannya dengan Yerusalem baru nanti, bukan? Nah, 12 suku Israel dan 12 murid Yesus. Enggak boleh kurang. Karena yang satu fail, yang satu gagal, harus diambil lagi siapa yang akan menggantikannya. Caranya gimana? Untuk mengetahui siapa yang berhak atau pantas untuk menggantikan Yudas. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 26. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu. Dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada ke-11 rasul itu. Ya. Nah, saudara, sampai pada kisah para rasul, ya para rasul ini, mereka masih menggunakan cara yang terjadi di perjanjian lama. Membuang undi. Tapi saudara, sebenarnya ketika kita telah lahir baru, menjadi manusia perjanjian baru, harusnya cara mendengarkan suara Tuhan bukan lagi dengan urim dan tumim, atau dengan undian, ya, dengan cara undi. Bukan itu. Ya. Nah, tapi kalau belum bisa ya boleh-boleh aja lah. Ngitung kaki meja 1, 2, 3, 4, 5. Ya, atau bagaimana, lalu ada feelingnya, wah itu dia kayak seperti itu. Tapi saudara sambil belajar terus, sampai Anda bisa menggunakan intuisi Anda. Amin. Intuisi Anda. Nah saudara, intuisi itu adalah sarana yang Tuhan berikan untuk kita bisa berkomunikasi dengan Dia. Ya, belajar mendengar suara kudus di dalam hati Anda. Setiap kali Anda bertanya, dengarkan suara yang berbicara di dalam hati Anda. Suara yang muncul itu merupakan intuisi dari Roh Kudus. Mereka yang hidup di dalam Roh Kudus tidak akan mengalami banyak kesukaran untuk mendengar suara Roh Kudus. Amin. Jadi mulainya bagaimana? Belajar mendengar suara Kudus di dalam hati. Betul?
Anda kan diberi hati yang baru, bukan? Setiap kali Anda bertanya, dengarkan suara yang berbicara di dalam hati Anda. Coba saudara Anda latih begini loh. Anda tanya sesuatu ya, nanti pasti ada dua suara. Yang satu suara dari otakmu, yang satu suara dari sini. Ya, contoh gini. Anda jalan, lalu ada duit jatuh. Ya. Nah, terus yang punya duit udah jalan agak jauh, lalu Anda ambil. Ketika Anda ambil, ya sudah dari tangan Anda, lalu Anda mulai berpikir, gitu, pikiran muncul ide dalam pikiran itu artinya suara. Ya, kantongin saja, kan nggak ada yang tahu, orangnya kan nggak lihat, betul? Tapi ada suara di sini. Kasihan, jangan-jangan ya dia mau ke apotek beli obat loh untuk keluarganya yang sakit atau apa dan sebagainya. Balikin yang gitu ya. Kira-kira sudah ketika Anda mendengar ada dua keputusan seperti itu, ada dua suara itu, mana yang Anda ikutin? Ya, mana yang Anda ikutin? Tapi kalau Anda pernah mengalami seperti itu, artinya ada suara yang memang keluar dari hatimu, bukan? Nah, untuk belajar mendengar suara Roh Kudus, mulailah mendengar dulu apa yang ada di dalam hati Anda. Setiap kali Anda bertanya, dengarkan suara yang berbicara di dalam hati Anda itu. Amin. Nah, itu dengan iman Anda terima sebagai intuisi dari Roh Kudus. Ya. Orang-orang yang tidak hidup dalam Roh Kudus akan sulit. Karena apa? Yang di dalamnya bukan Roh Kudus. Roh berontak, gitu. Nah, itu beda. Tapi kalau Roh Kudus ada di dalam hatimu, Anda aktifasi, Anda beri ruang, Anda beri prioritas terus, Anda izinkan bermanifestasi. Saya yakin saudara, suara itu akan jelas dan sering muncul di dalam hati kita semuanya. Amin. Nah, mereka, misalnya, yang masih hidup di dalam daging, memang sukar menangkap suara Roh Kudus dengan benar. Ada banyak suara-suara yang keluar dari keinginan hati sendiri. Bahkan juga dari iblis. Ya, jadi kalau Anda masih masih salah. Saya sudah dengerin loh Pak. Suara yang di hati, bukan yang di pikiran. Tapi kok salah? Nah, hati nuranimu belum bersih. Karena Anda nggak dipimpin oleh roh. Anda masih dikendalikan oleh daging. Egomu masih kuat. Sehingga yang muncul di hati pun itu nggak beda dengan yang di pikiran Anda. Walaupun kadang-kadang lebih baik sedikit. Ya, lebih baik sedikit. Tapi belum tentu benar. Ya, Kisah pasal 21 ayat yang keempat, saudara. Kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ selama 7 hari karena bisikan roh. Murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Saudara, perjalanan Paulus itu luar biasa. Dia ada di satu tempat, hadir di tempat satu lain dan sebagainya, bukan karena maunya sendiri. Ya. Tapi ada tuntunan. Salah satu alasannya ini. Kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ selama 7 hari karena bisikan roh. Ya. Nah, murid-murid itu menasihati Paulus. Jadi ketika Paulus ada di situ, ada suara juga nih yang membisiki murid-murid yang ada di situ untuk menasihati Paulus. Nasihatnya apa? Jangan pergi ke Yerusalem. Kalau kamu pergi ke Yerusalem, setor nyawa. Ya, tapi Paulus bukan auban, bukan bandel gitu, enggak. Tapi memang mutunya Paulus itu mau bayar utang. Dia dulu sebelum ikut Tuhan, sebelum melayani Tuhan, jahatnya luar biasa. Menganiaya,
membunuh orang-orang yang percaya pada Yesus. Sekarang bagi Paulus kematian bukan masalah. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Targetnya Yerusalem harus mendengar Injil itu. Ya, aku harus sampai ke sana. Walaupun ada bahayanya, saudara. Ya, nah saudara, Roh itu membisikkan kepada Paulus, pada murid-murid itu untuk menasihati Paulus. Yeskel 13 ayat 3. Ya. Beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri, dan yang tidak melihat suatu penglihatan. Nah, hati-hati saudara dengan orang-orang yang mengatasnamakan dirinya nabi. Bukan berarti saudara, zaman sekarang itu tidak ada nabi, ada. Karena kita tahu gereja Tuhan itu dibangun atas 5 jabatan. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, pemberita Injil, ada gembala, dan ada pengajar, bukan? Nabinya ada di situ. Roh nabi ada, orang yang punya karunia kenabian juga ada. Tapi hati-hati dengan orang-orang yang selalu mengatasnamakan Tuhan, seolah-olah dia adalah nabi. Nah, biasanya orang seperti itu ya, nggak harus begitu sih, ya. Kadang-kadang Anda lihat orang suaranya kadang cempreng dia. Tapi nanti kalau mau bilang ini adalah suara Tuhan gitu, suaranya dibuat maskulin, jadi besar gitu. Bau wibawa. Beginilah firman Tuhan. Oh. Ngomong Tuhan aja jadi Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Bla 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 bla, apa yang dia omongin gitu. Ini nggak usah pakai beginilah firman Tuhan. Kalau memang engkau dipakai oleh Tuhan untuk menyuarakan ya sebagai pelayanan kenabian seperti itu. Ya, apa yang Anda ucapkan akan tepat sebagai bentuk nubuatan. Bisa terjadi seperti itu. Makanya Yeskel 13:3 katakan, celakalah nabi-nabi yang bebal, yang hanya mengikuti bisikan hatinya sendiri dan yang tidak pernah melihat satu penglihatan. Saudara, ada aturannya dalam Alkitab. Kalau seseorang mengatasnamakan Tuhan, menganggap dirinya nabi, ya, tapi nubuatannya nggak akurat, sampai 2, 3, 4, 5 kali salah, Alkitab bilang, jangan dengerin dia, jangan gentar terhadap dia. Orang-orang yang kadang-kadang hanya pura-pura ya, menyuarakan Tuhan, yang hanya mendengarkan bisikan hatinya. Kalau mau diuji nubuatannya, marah kadang-kadang. Imannya kamu gak percaya. Alkitab bilang, segala karunia itu harus diuji. Amin. Kalau saya berbahasa roh, lalu ada orang yang menyangsikan, Pak Gideon, boleh diuji? Silakan, saya bilang. Ya, saya siap untuk dikoreksi. Karena namanya karunia itu kadang-kadang kan nggak sempurna. Yang sempurna itu kasih. Amin. Tapi kita belajar. Ya. Nah, untuk diarahkan supaya apa? Supaya benar-benar ya, bersih ya dari keinginan kita, bersih dari suara kita, bersih dari dorongan kita, ya sampai hanya suara Tuhan yang berbicara melalui hidup Anda. Saudara, selain Tuhan, selain Roh Kudus, ada roh-roh yang bisa membisiki seseorang. Contoh nih, dalam Yohanes 13. Ayat yang kedua. Nah, Anda tahu gambar ini? Gambar ini adalah gambar perjamuan terakhir. Ya, gambar perjamuan terakhir. Nih ya. Nah, sudah lihat Yohanes 13:2. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Ya. Membisikkan ya, rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia.
Siapa yang bisikin Yudas? Iblis. Ya, iblis. Di mana? Ketika kumpul sama Yesus, iblisnya bisa muncul di situ, lalu mengganggu salah satu muridnya yang ada di situ juga. Orang kira kalau udah di mimbar, orang kalau mengira udah di gereja gitu, iblis gak ada di sana. Ada. Bisa. Seperti itu. Anda lihat ya. Mereka sedang kumpul perjamuan kudus. Iblis bisikin Yudas untuk mengkhianati Yesus. Bahaya bukan? Nah, jadi sekarang kita lihat. Hatimu itu harus beres. Betul ya? Ketika Tuhan memberikan hati yang baru kepada Anda, hati lamamu itu harus cepat-cepat dipensiunkan. Lalu Anda mulai terapkan, gunakan hati yang baru yang Tuhan berikan. Hati yang baru kau berikan, untukku dapat mendengar, untukku dapat melihat. Amin. Hati yang baru. Saudara, kenapa kita harus gunakan hati yang baru? Karena hati manusia itu licik. Ya. Hati manusia itu licik. Hati manusia itu licik dari dahulu sampai sekarang. Setelah seseorang mengalami kelahiran baru sekalipun, hati manusia tetap licik dan menipu. Hal ini sungguh-sungguh benar. Karena itu jangan pernah percaya hatimu sendiri. Ya, garis bawah ini. Karena itu jangan pernah percayai hatimu sendiri. Itu sebabnya Tuhan memberi Anda hati yang baru, yakni hati daging, tak lain sebenarnya hatinya Roh Kudus sendiri. Amin. Jangan dengerin hatimu sendiri. Jadi, sekarang ada dua hati di dalam diri orang yang dilahirkan baru. Cobalah uji untuk setiap perkara yang Anda hadapi dengan apa yang diinginkan hati Anda. Tetapi bila Anda tanya, Roh Kudus apa katamu tentang hal ini? Anda akan mendengar suara lain yang biasanya selalu bertentangan dengan suara yang pertama. Ya, saya ulang ya. Coba uji untuk setiap perkara yang Anda hadapi. Ya, jadi kalau Anda sedang menghadapi masalah, apapun juga, lalu dengar apa yang diinginkan hati Anda. Ya, hati lama berarti ya. Tetapi, bila Anda tanya Roh Kudus, apa katamu tentang hal ini, Anda akan mendengar suara lain yang biasanya selalu bertentangan dengan suara yang pertama. Ini yang jadi pola pelayanan saya belakangan ini. Ya, kadang-kadang kalau saya dengar ada orang minta didoain ini dan itu gitu ya. Itu hati saya nih yang didorong oleh kasihan, gitu. Yang didorong oleh belas kasihan gitu ya. Kadang-kadang itu pengennya langsung tolong orang itu seperti itu ya. Tapi ketika saya tanya kepada Roh Kudus, kadang-kadang apa yang muncul pertama kali ketika orang ngomong lalu muncul sesuatu di hati saya itu. Ketika saya amprokin sama Roh Kudus, bagaimana ini? Ada apa dengan orang itu? Kadang-kadang jawabannya berbeda, saudara. Ya, jawabannya beda. Nah, ketika Anda ya sudah ada di dalam kondisi seperti ini, langkah berikutnya apa yang Anda lakukan? Ya. Nah, ikuti suara yang kedua. Buang saja suara yang pertama. Amin. Dengan demikian Anda tidak akan tertipu. Namun diperlukan waktu beberapa saat untuk melatih diri mendengar suara Roh Kudus dengan benar. Amin. Coba mulai praktek.
Banyak orang kadang-kadang pengen, ya, wah temanya bagus, mengenal suara Tuhan. Tapi kalau disuruh praktek, nggak ada yang praktek. Apa yang Anda tahu, kalau Anda nggak praktekkan, nggak Anda alami dalam hidup Anda. Jadi malam hari ini, saya harap setelah acara online discipleship ini, semua praktek. Amin. Walaupun Anda bukan dokter, praktek mulai ya, praktek mendengar dan mengenal suara Roh Kudus. Dengan cara gimana? Pakai apa yang sedang terjadi dalam hidup Anda. Ketika Anda sedang mengalami masalah, pasti Anda butuh way out-nya, bukan? Muncul sesuatu. Oh, way out-nya begini. Oke. Anda belum tanya Tuhan kan? Lalu Anda tanya Tuhan. Tuhan, kenapa begini? Bagaimana ini? Nanti ada suara kedua yang berbeda dengan suara yang pertama. Abaikan yang pertama, lalu ambil suara yang kedua. Latihan, saudara. Ya, nah untuk latihan ini saya harap ya, jangan masalah yang kerugiannya itu mungkin miliaran gitu, jangan. Yang harian aja lah, yang jauh dari nyawa dulu ya. Supaya apa? Kalau masih meleset, kan namanya latihan, namanya belajar. Ruginya nggak besar-besar lah. Ya, Anda nggak terlalu kecewa banget lah, gitu ya. Tapi kalau langsung perkara yang besar, gitu ya, lalu sampai meleset, ya, karena namanya belajar belum peka betul-betul, lalu nggak terjadi, Anda bisa kecewa dengan Tuhan. Padahal yang salah masih Anda. Kenapa? Suara kedua pun itu kadang-kadang masih diganggu dengan dirimu sendiri. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat Yeremia 17, ayat 7 sampai 10. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Perhatikan, ya. 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Anda lihat yang di headlight ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, jangan mengandalkan diri sendiri. Karena hatimu itu licik, betul? Lebih licik daripada segala sesuatu. Nah, ketika Anda tanya Tuhan, melibatkan Tuhan, dari hati yang baru itu, nanti akan keluar instruksi. Amin. Arahan atas hidup Anda. Nah, saudara, ketika Anda sudah mulai dengar suara Tuhan, mulai ya, latih terus sampai berkembang. Awalnya mungkin hanya seperti urim tumim, sebagai signal, boleh, enggak, ya, baik, jahat, begitu toh gitu ya, warning aja gitu. Tapi kalau Anda mau melanjutkan lebih lagi, itu biasanya nanti seperti ada satu tuntunan yang panjang seperti itu. Nah, saudara, untuk itu supaya lebih mengembang, jangan hanya membayangkan tok. Tuhan akan berbicara begini, ya. Saudara, ada satu cara yang efektif, yaitu dengan cara menuliskan ilham. Ya, menuliskan ilham. Saudara, Anda tahu, Alkitab yang kita baca, yang menjadi dasar kekristenan kita ini, ditulis atas dasar ilham yang diterima oleh para penulis, bukan? Jadi seseorang ini menerima, dia tulis, ya.
Dan zaman dulu saudara, nulisnya itu sulit sekali. Kenapa? Belum ada kertas. Sekarang lebih canggih, bisa tulis pakai handphone, bisa tulis pakai laptop Anda gitu ya. Zaman dahulu pakai apa? Pakai kulit kayu. Betul ya? Atau di atas batu. Bayangin saudara, Musa itu menulis 10 hukum itu sampai 40 hari bersama Tuhan di sana. Hanya 2 loh batu saja, mengukir seperti itu. Tapi Anda perhatikan, berapa banyak tulisan yang diwariskan oleh para penulis-penulis Alkitab yang telah mendapatkan ilham daripada Roh Kudus. Betul? Ini hasil karena ditulis. Ya. Nah, saudara, ketika Anda menulis, biasanya ada kelanjutannya nanti. Ya. Nah, saudara, kita masuk ya pada materi kita. Kitab-kitab suci dituliskan oleh orang-orang yang memperoleh ilham Roh Kudus. Dan itu kemudian menjadi buku pegangan kita, menjadi orang percaya. Amin. Nah, contoh lain saudara, Daud. Ya. Daud juga menuliskan semua yang ditangkap di dalam hatinya. Dan ia menyuruh Salomo membangun bait suci. Menurut tulisan yang diilhamkan itu. Daud juga menuliskan sebagian besar kitab-kitab Mazmur. Yang sebagian besar berisi nubuatan dan pengetahuan tentang Tuhan Yesus. Juga menjadi jawaban doa bagi banyak orang yang percaya sekarang. Amin. Nah, mengikuti cara Daud dan penulis-penulis Alkitab itu, cara termudah belajar mendengar suara Roh Kudus adalah dengan menuliskan apa saja yang Anda dapatkan sebagai jawaban dari Roh Kudus yang muncul di dalam pikiran atau perasaan Anda setelah Anda bertanya sesuatu kepadanya. Jadi muncul setelah Anda bertanya kepadanya. Tangkap apa saja yang muncul di dalam hati Anda. Pergunakanlah buku jurnal atau yang mempunyai komputer atau laptop. Tuliskan pertanyaan Anda kepada Tuhan Yesus, Allah Bapa atau kepada Roh Kudus. Lalu percayai bahwa ia dapat memakai pikiran, hati, dan tangan-tangan Anda untuk menuliskan jawabannya. Tuliskan jawaban itu di bawah pertanyaan Anda. Nah, tuliskan semua yang terlintas dalam pikiran atau dorongan dalam hati Anda. Setelah mencoba beberapa saat, keraguan-raguan Anda akan hilang. Dan jawaban-jawaban yang tepat dan benar akan muncul di luar dugaan Anda. Ya, sekarang Anda lihat Daud tadi ya, itu dalam 1 Tawarikh, pasal 28, 16-19. Kemudian diberikannya sejumlah emas untuk meja-meja, roti, sajian, meja demi meja, dan perak untuk meja-meja dari perak. Selanjutnya emas murni untuk garpu-garpu dan bokor-bokor penyiraman, dan kendi-kendi juga untuk piala-piala dari emas, seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala. Dan perak untuk piala, dan perak seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala. Juga emas yang disucikan untuk mezbah pembakaran, ukupan seberat yang diperlukan. Dan emas itu pembentukan kereta, untuk pembentukan kereta yang menjadi tumpangan kedua kerub, yang mengembangkan sayapnya sampai menudungi tabut perjanjian Tuhan. Perhatikan 19. Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Jadi Salomo ketika membangun bait suci yang begitu megah, dia berdasarkan instruksi. Buku manualnya itu adalah ilham yang didapat oleh Daud. Sebenarnya Daud lah yang awalnya punya ide mau bangun bait suci. Tapi enggak diizinkan oleh Tuhan. Kenapa? Bukankah Daud berkenan pada Tuhan? Betul. Ya. Tapi Daud itu sudah terlalu banyak bunuh-membunuh. Menumpahkan darah. Berapa musuh yang sudah dibantai dan sebagainya, termasuk Goliat itu ya. Ini bait suci yang kudus. Gak bisa dibangun dengan tanganmu Daud.
dengan tanganmu itu sudah berlumuran darah. Nanti anakmu yang akan bangun. Dia bukan hanya mengilhamkan ide-idenya saja. Dia juga mempersiapkan materinya juga, saudara. Daud itu luar biasa. Ya, dia nggak bisa melaksanakannya, tapi dia andil di situ. Dan Salomo melakukannya persis seperti apa yang diilhamkan ya oleh Allah kepada Daud, yang dituliskan oleh Daud itu. Jadi kayak oh begini. Ya, itu luar biasa ya. Itu jadi Salomo itu hanya melaksanakan apa yang ditangkap oleh Daud ketika dia chatting dengan Tuhan dalam rangka pembangunan bait suci itu. Amin. Nah, saudara, ya, kalau orang Kristen hari-hari ini semua mau mendengar surat Tuhan dan mulai belajar untuk menuliskan ilham-ilham itu. Wah, kan banyak hal-hal yang Anda alami secara luar biasa. Itu kesaksian ya, yang pernah saya saksikan. Pertama kali ya, saya mulai menuliskan, belajar seperti itu. Satu kali saudara, ya, karena belum terbukti ya. Pokoknya dapat saya tulis. Nah, saya tulisnya bukan di kertas, tapi saya tulis di laptop. Ya, dulu belum ada iPad, belum ada tablet gitu ya. Jadi kemana-mana buat gotongin laptop itu dulu ya. Nah, oke. Jadi ada saya khotbah bawa laptop tak mimbar gitu ya. Ya pokoknya gitu ya. Bahan-bahan saya semua ada di laptop itu semuanya. Jadi belum bisa pindahin ke alat namanya tablet lebih simpel gitu. Saya bawalah laptop itu. Dan satu kali saya khotbah di kantor. Ya. Setelah saya khotbah ya. Lalu selesai acara itu ada seorang ibu. Dia bilang gini, Pak Pendeta punya waktu enggak? Biasanya saya sama pimpinan atau direktur di situ itu setiap habis ibadah diajak saya makan. Dan saya minta izin dulu ya, karena jam mereka itu kan juga terbatas. Tapi mereka beri signal, silahkan Pak. Oke, akhirnya saya bilang, oke, yalah, ada apa Ibu? Nah, udah cerita, saudara. Itu direktur itu sama WL ya tadi yang ikut bantu pelayanan itu ada di situ juga sambil beres-beres Alkitab ya dan sebagainya. Terus akhirnya ketika dia banyak ngomong-ngomong segala macam gitu, lalu dia selesai, lalu dia tanya, menurut Bapak gimana ini? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Way out-nya apa Pak? Saya tuh kayak ngeblank. Ya, terus Bu, Ibu tadi itu cerita apa sih gitu ya? Kok saya nggak nangkep cerita Ibu itu gimana gitu ya? Itu sampai direktur ya, yang sebelah saya itu sama WL tuh Pak Gideon. Ibu tadi cerita cukup jelas loh. Kok Bapak bilang nggak nangkep gimana sih? Tapi dia bilang, ya pokoknya gini gitu ya. Tapi sudah kata apa ya? Saya nggak tahu, saya nggak nangkep itu. Ya, itu jadi kuncinya, saudara. Ya, kalau saya nggak ngerti apa yang diceritakan, ya, bagaimana saya bisa jawab, betul? Nah, akhirnya saya kira, Bu, saya nggak kenapa ya. Ini dua teman saya ini bisa ngerti yang Ibu ceritakan. Kok saya nggak ngerti? Ketika saya sedang ngomong seperti itu, Roh Kudus itu ini ingetin saya, Gideon, kamu pernah menuliskan sesuatu ketika belajar dengan suara Tuhan. Ketika kamu baca ulang, kayaknya nggak mengena sama kamu kan. Lalu kamu berniat untuk menghapusnya. Tapi di situ aku mencegahmu, lalu saya simpan dengan judul, saya kasih judul, tidak mengerti. Nah, hari itu saya nggak ngerti. Ngelayanin orang, dengar cerita orang yang ngomong jelas, tapi saya nggak ngerti. Lalu Roh Kudus bilang, tidak mengerti.
Lalu saya nangkep, Bu, ya, saya nggak ngerti, betul nggak ngerti. Tapi ini bukan sebuah kebetulan. Saya pernah chatting, saya pernah ngobrol, menuliskan ilham dari Roh Kudus, tapi nggak mengena dengan saya. Lalu saya beri judul nggak ngerti. Mungkin ini berguna bagi ibu. Akhirnya saya buka laptop saya keluarin file itu, ibu ini saya suruh baca. Ketika dia baca, dia nangis, dia teriak, Pak Pendeta, ini kue banget Pak. Sekarang saya ngerti Pak. Kenapa begini? Lalu dia minta izin, Pak Pendeta, boleh nggak ini di print out buat saya? Oh silahkan saya bilang. Akhirnya di print out. Lalu dia ambil loh hasilnya. Nah setelah saya mau matiin laptop, Roh Kudus bilang, itu kan sudah nggak dibutuhkan lagi. Yang nggak mengerti itu, hapus saja. Saya hapus. Jadi kalau Anda tanya hari ini, Pak itu mana itu? Saya nggak ngerti, udah saya hapus. Nah, jadi udah nggak dibutuhkan. Padahal itu kurang lebih 3 bulan atau 5 bulan yang lalu. Dipersiapkan untuk saya, akhirnya 5 bulan kemudian ketemu dengan seorang ibu yang butuh jawaban itu. Ya, nah ini salah satu contoh saja. Apa yang engkau lakukan mungkin kelihatannya hari itu ya nggak mengena dengan Anda. Ah ini ngawur nih. Jangan dihapus dulu. Mungkin itu bukan untuk Anda. Mungkin waktunya bukan sekarang Anda mengerti. Betul ya? Tulis aja yang penting. Tangkap, tulis. Tangkap, tulis. Lalu di file. Amin. Mulai belajar. Jangan-jangan nanti kalau udah numpuk bisa jadi satu buku. Lalu Anda bisa cetak itu menjadi satu buku. Ya, itu satu murid ya. Dulu waktu saya bina dari nol gitu ya. Sekarang sudah jadi tim di Jabodetabek. Ya. Nah, dia coba tuliskan gitu. Sampai akhirnya dia cetak buku. Ya. Nah, waktu Ritnas kemarin udah launching, udah dijual di situ. Ya. Itu hasil daripada chatting. Dari Roh Kudus. Ngomong apa. Nah, saya nggak mendorong Anda semua nanti bikin buku. Ya, enggak. Paling tidak belajar untuk kehidupan Anda sendiri-sendiri lebih dahulu. Amin. 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. Jadi hasil chatting itu bisa jadi buku loh. Ya. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah. Dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Hasil chatting, sebuah ilham yang dituliskan, itu bermanfaat, amin. Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Banyak fungsinya. Mungkin Tuhan mau menyatakan sesuatu kepada Anda. Mungkin Tuhan mau mengajar Anda. Betul? Mungkin Tuhan mau memperbaiki hidup Anda, kelakuan Anda. Tuhan mau mendidik Anda. Bisa. Ketika Anda terima. Dia ngomong apa. Nah, kalau enggak Anda tulis, kadang-kadang Anda lupa, bukan? Betul? Anda lupa ya? Nah, mulai tuliskan. Tulis. Amin. Pakai handphone bisa. Ya. Pakai voice note itu ya. Anda tangkap apa, Anda ngomong, nanti kan muncul di situ. Langsung di-save situ. Banyak ya. Nah, nanti kalau sudah mulai belajar, kalau perlu bimbingan, kami siap untuk jadi mentor Anda, Pak. Saya dengar suara Tuhan begini loh. Saya dengar suara Tuhan begini loh. Ketika saya mengajar di Solo, ya, dulu saya tugaskan untuk beberapa murid yang hadir. Ya, karena temanya mengenal suara Tuhan, hari pertama saya ajar, untuk praktek saya kasih PR. Saya 3 hari di sini, ya,
Saya minta hari ketiga semua kumpulin ya, apa yang Anda tangkap. Dari 50 orang lebih lah, waktu itu masih banyak. Yang ngumpulin cuma satu. Yang lain saya tanya, mana? Saya nggak dengar Pak, saya gini-gini Pak. Aduh, ya. Hanya satu yang ngumpulin. Lalu saya panggil ke depan, Bu, sini. Kok Ibu bisa? Coba cerita. Dia mempraktekkan apa yang saya ajarkan. Saya punya masalah Pak. Saya tanya Tuhan, saya tepes suara hati saya ambil suara yang kedua, benar atau enggak benar, enggak apa-apa. Yang penting saya mulai belajar. Mumpung ada Bapak di sini. Kalau salah, mohon bimbingannya. Ngomongnya enak begitu. Ya. Ya. Nah, saya tanya pada yang lainnya enggak ngumpulin. Kalian enggak punya masalah ya? Punya. Terus kalau kamu punya masalah, berarti apa? Pikirin sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Yang berharap kepadanya. Harusnya begitu. Yuk mulai belajar ya. Jadi mendengar suara Tuhan itu bukan hanya teorika. Diajarkan supaya Anda ngalami, Anda bisa, dan berguna bagi Anda sendiri juga. Ini sangat menolong, saudara. Ketika saya mulai mendengar suara Tuhan, saya berpikir sendiri. Saya mulai bergantung kepada Tuhan. Saya mulai berharap kepada Tuhan. Amin. Dan kadang-kadang idenya Tuhan itu di luar nalar saya. Saya kok nggak pernah mikir begitu ya. Muncul aja seperti itu. Nah, 2 Korintus pasal 1, 13-14. Ya, 2 Korintus pasal 1, 13-14. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahami. Aku harap mudah-mudahan kamu akan memahami sepenuhnya. Seperti telah kamu pahami sebagian dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Amin. Paulus itu banyak nulis, amin. Enggak heran, kitab Perjanjian Baru itu banyak tulisannya Paulus, amin. Bukan berarti nanti itu semuanya bikin Alkitab sendiri, enggak. Ya, Alkitabnya cukup sudah itu. Tapi untuk bimbingan, tiap hari arahan Tuhan bisa Anda terima ya dalam kehidupan Anda setiap saat. Amin. Nah, harus dibudayakan. Nah, semua orang kadang-kadang kalau bangun ya sebelum kerja ya kadang-kadang langsung buka TV dulu atau cari di handphone Anda ya di sosmed tuh, wah tentang berita apa hari ini ya. Saham bagaimana, dolar bagaimana, ya, wah, saudara luar biasa. Cari saudara gitu, berita-berita yang akurat, yang menguntungkan dan sebagainya. Kalau zaman dulu belum ada, ini kan orang langganan koran ya, lalu mereka coba baca koran, ya sambil ngopi, lalu ambil koran pagi, amin. Nah. Banyak orang berlangganan koran dan membiasakan diri membaca koran tiap pagi untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di kotanya atau di dunia. Mengapa Anda yang hidup dalam Roh Kudus tidak membiasakan diri untuk membaca koran surgawi? Anda beroleh koran gratis yang telah dibayar oleh darah Tuhan Yesus, dikirim oleh Roh Kudus. Amin. Ada koran gratis yang dikirim oleh Roh Kudus. Beritanya berita surgawi. Kata Tuhan, kata Tuhan, kata Tuhan ya. Mungkin berbalik, beda dengan kondisi di sekitar Anda. Ya. Nah, saudara,
Kalau Anda biasakan untuk dengar suara Tuhan tiap hari, itu ibaratnya Anda seperti membaca Quran surgawi. Nah, tiap hari Anda boleh mendengar dari dia. Apa yang sedang terjadi di alam roh. Apa yang akan terjadi hari itu. Apa yang sedang terjadi di berbagai tempat di seluruh dunia. Apa yang sedang direncanakan si iblis terhadap Anda atau anggota keluarga Anda. Satu ya kesaksian. Ada seseorang ya yang cukup tajam ya dalam mendengar suara Tuhan. Satu kali ketika dia habis doa pagi, dia nangkep satu tentang seseorang. Dia tinggal di Jawa Barat. Orang ini tinggalnya di Surabaya. Lalu dia telepon orang itu. Ya. Dia ceritakan gini, ya. Ketika dia telepon, dia cerita ya kepada orang Surabaya ini. Orang Surabaya itu kaget. Kok tante tahu? Saya sedang mengalami seperti ini, itu dan sebagainya. Tuhan yang kasih tahu tentang orang itu, ya bisa seperti itu loh, saudara. Sampai seperti itu, ya. Kadang-kadang Tuhan hubungkan kita dengan orang-orang yang tepat untuk menyelamatkan seseorang. Bisa juga terjadi seperti itu, ya. Contoh, saudara, Ananias ya. Dengan cara demikian, Ananias mendengar instruksi dari Tuhan untuk mengunjungi Saulus di rumah Yudas dari Tarsus. Dan perkunjungan ini menghasilkan seorang hamba Tuhan yang besar. Saudara. Baca ayatnya. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, bangkitlah dan pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Dan carilah di rumah seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa dan di dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Lagi pula di sini dia memperoleh kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi Anda lihat ya, antara Ananias dan Saulus. Mereka kenal? Enggak. Saulus jumpa Tuhan. Buta, betul? Ananias yang lagi nganggur, yang lagi diem-diem, pakai oleh Tuhan. Ananias, doain itu Saulus. Hah? Saulus yang jahat itu ya? Kan sudah cukup terkenal kejahatannya. Sekarang aku harus doain dia. Tuhan bilang secara detail kepada Ananias. Orang itu alat pilihanku. Ya. Untuk memberitakan namaku di antara bangsa-bangsa lain. Serta raja-raja dan orang-orang Israel. Nah, kamu pergi doain dia. Pertanyaannya, kalau Ananias mau, Saulusnya belum tentu mau, bukan? Tapi kalau Roh Kudus bekerja, itu sinkron. Saudara. Dia nggak hanya bicara kepada Anda, dia juga akan berbicara kepada orang yang Tuhan tunjuk itu. Jadi ketika Ananias itu pergi ke tempatnya Saulus, dia pencet bel, ting tong, atau dia beri salam, sepada, kulan luon, di dalam bilang, monggo. Siapa itu? Ya.
Aku Ananias, disuruh Tuhan, masuk, gitu ya. Kok bisa terima orang asing? Gitu ya. Orang yang belum kenal. Ternyata Tuhan juga ngomong sama Saulus, nanti ada orang namanya Ananias yang akan doain kamu. Klop, betul? Jadi kalau Anda melayani seperti Ananias dengan Saulus itu, pelayananmu efektif, betul? Caranya gimana? Belajar mendengar suara Tuhan. Termasuk pelayanan itu jangan dipikirin. Pelayanan itu adalah proyeknya Tuhan. Ketika Anda menerima proyeknya Tuhan, tanya sama yang memberi proyek, Tuhan cara kerjanya gimana? Amin. Kadang-kadang kita sok pinter. Gitu. Aku bisa ngerjain ini dan itu. Jadi lebih baik Anda menyerah Tuhan. Tuhan, aku mau menjadi pelaku. Melakukan firman-Mu. Seperti Yesus dengan rendah hati bilang, anak tidak bisa mengerjakannya kalau nggak lihat Bapak. Betul? Kadang-kadang murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang Kristen, merasa dirinya lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Yesus saja bilang anak nggak bisa melakukannya kalau nggak lihat Bapak. Ya, orang Kristen sekarang lagunya beda. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba. Wah, semua yang ku bisa. Coba aja terus. Modalnya sudah habis, baru angkat tangan. Tetapi ku berserah kepada kehendaknya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Oh. Tapi sebelumnya, ku tak akan menyerah sebelum ku coba. Ya. Udah gak usah coba-coba. Langsung datang pada Tuhan. Belajar. Semua dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah saudara, pelayanan Anda akan menjadi pelayanan profetik. Ya, banyak orang sudah memulai pelayanan bercorak profetik dengan doa mereka tiap pagi. Sering Tuhan memberikan pesan-pesan. Seringkali disertai penglihatan-penglihatan tentang orang lain. Lalu dengan SMS yang relatif amat murah, mereka menyampaikan pesan kepada orang-orang yang Tuhan ingin beri pesan atau peneguhan tentang suatu rencana atau perkataan penghiburannya. Adakah orang-orang yang sedang sangat memerlukan pertolongan Anda? Berupa doa, maupun mungkin sedang sakit atau sedang dalam kesulitan keuangan. Mungkin Anda juga dijadikan bendahara olehnya untuk memberi makan hamba-hamba Tuhan yang lain. Bagaimana Anda tahu yang mana yang memang membutuhkannya? Ia akan memberitahu Anda saat Anda membaca koran surgawi tiap pagi. Siapa yang mau dipakai dan seperti ini? Ya, menyembuhkan orang sakit, menolong orang yang sedang kesulitan keuangan, jadikan bendaharanya Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan dan sebagainya. Wah, ini luar biasa, saudara. Ya, boleh belajar di sini. Tanya tuh Tuhan. Ya, oke saudara, kita tutup dengan beberapa ayat. 2 Tawarikh 36 ayat 15. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena Ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Perhatikan di sini. Kenapa Tuhan sampai mengirim pesan berulang-ulang? Betul? Kenapa enggak cukup sekali saja? Alasannya, karena Ia sayang banget dengan umatnya. Ia sayang banget dengan Anda, amin. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Ya, kalau terima SMS dari Tuhan, puji Tuhan. Dapat SMS, amin. Nah ini zaman SMS ya.
Sekarang SMS jadi Summarecon Mall. Ya, sekarang WhatsApp, dapat WhatsApp dari Tuhan. Amin. Nah, Matius 24, 45-46. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu udah datang. Nah, saudara, Tuhan kadang-kadang izinkan Anda engkau diberkati Tuhan, usahamu sukses dan sebagainya. Ketika Anda sudah sukses, kadang-kadang kita lupa diri. Hanya sibuk untuk menikmati berkat Tuhan itu kan. Anda lupa nanya sama Tuhan, Tuhan, untuk apa engkau memberkati aku begitu banyak? Siapa yang pernah nanya gitu sama Tuhan? Enggak usah Pak, simpen dompet langsung aja Pak, langsung depositoin aja Pak. Kalau Anda dapat surprise dari Tuhan, langsung tanya Tuhan, Tuhan kenapa engkau berkati saya begitu melimpah? Saudara, kalau Anda setia, perkara yang kecil Tuhan akan melipat gandakan, bukan? Itu baru langkah awal kadang-kadang. Mungkin Anda dipercaya oleh Tuhan untuk mensupport 10 hamba Tuhan. Anda lakukan, Tuhan akan berkati Anda lebih, Anda bisa mensupport 100 hamba Tuhan. Nah, ketika 100 hamba Tuhan artinya pengeluarannya lebih banyak, berkatnya lebih banyak juga yang Anda terima. Betul? Semua atas izin dan dorongan dari Tuhan. Amin. Nah, tentang Saulus tadi saudara, ayatnya ini. Dan Ananias dia, Kisah 20 ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Nah, Tuhan bilang pada Ananias, orang itu akan aku pakai menjadi alatku. Disertai dengan banyak aniaya, betul? Dari kota ke kota, saudara, sengsara menunggu Saulus, saudara. Ya. Nah, tapi saudara, bukan berarti terus kita kalau dengar suara Tuhan itu pasti nanti mengalami aniaya lalu Anda takut seperti itu. Ya. Saudara, ayat penutup malam hari ini. 1 Korintus 12, 27. Kepada tiap-tiap orang, ya. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Amin. Jadi kalau Tuhan menyatakan sesuatu kepada Anda, tujuannya adalah untuk kepentingan bersama. Bukan hanya melulu Tuhan bicara hanya untuk personal. Tapi kadang-kadang seperti saya tadi ya, saya catat segala macam. Gak taunya untuk seseorang yang membutuhkan jawaban seperti itu. Yuk mulai belajar mengenal suara Tuhan. Amin. Nah saudara, mulai belajar, saya yakin yang mau belajar pasti bisa. Yang gak mau belajar ya sudah. Amin. Oke, besok kita akan masuk tema yang baru. Ya. Nah, besok kita akan kembali belajar firman Tuhan. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Yuk kita